Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya hari ini dalam keadaan sehat, semangat, dan siap belajar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Halaman 17. Nah, di halaman 17 ini kita akan belajar bersama-sama tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Pembulatan pecahan itu terdiri dari pembulatan pecahan biasa dan campuran, pembulatan pecahan desimal, dan pembulatan persen. Baik, akan kita pelajari satu persatu ya. Anak-anak siap ya? Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, siap belajar semuanya ya. Nah, pembulatan pecahan. Pembulatan pecahan biasa dan campuran ini adalah mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat di satuan terdekat. Contohnya, kalian diminta membulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Maka caranya adalah dengan dibuat garis bilangan, garis bantu berupa garis bilangan seperti ini. Caranya adalah dengan dibuat garis bantu seperti ini, garis bilangan ya, garis bilangan seperti ini. Dan karena soalnya adalah 5/6 yang diminta untuk dibulatkan menjadi kesatuan terdekat adalah 5/6, maka garis bilangan ini dibagi 6. 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 atau 1. Nah, yuk kita lihat. Posisi 5/6 itu di mana? Di sini. Nah, dari angka-angka yang ada di sekitarnya itu 5/6 ini mendekati kesatuan terdekatnya mana? Ke 0 atau ke 1? Lebih dekatnya. Lebih dekat ke 1 ya. Jadi pecahan 5/6 lebih dekat ke angka 1. Jadi pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1. Contoh berikutnya. Bulatkan pecahan 2/1/4 ke satuan terdekat. Penyelesaiannya. Untuk pecahan campuran, perhatikan bilangan pecahannya saja. Nah, sama kita dipermudah dengan membuat garis bilangan. Yang pecahan ini menyebutkan 1/4. Penyebutnya adalah 4, maka dibagi 4. 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 atau 1. Nah, posisi 1/4 lebih dekat 0 atau lebih dekat 1? Lebih dekat 0 ya. Nah, karena 1/4 lebih dekat dengan 0, maka pecahan 2/4, 1/4 dibulatkan menjadi 2 saja ya. 1/4-nya tidak dianggap. Seperti itu ya anak-anak. Nah, baik. 2/1/4 itu sama dengan 2 ditambah 1/4. Dan karena 1/4 lebih dekat dengan angka 0, maka 2/1/4 sama dengan 2 ditambah 1/4 sama dengan 2 ditambah 0. Hasilnya 2. Oke, lebih paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya adalah pembulatan pecahan desimal. Nah, pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Contoh, bulatkan angka 3,74 ke satuan terdekat. Maka caranya adalah
Perhatikan angka persepuluhannya. Dari pecahan 3,74, angka persepuluhannya mana? Iya, 7 ini ya, angka persepuluhannya. Ini persatuan, persepuluhan, perseratusan. Nah, angka persepuluhannya adalah 7. Nah, angka 7 ini lebih besar dari 5. Maka dibulatkan ke atas. Nah, maksudnya gini. Jadi, 3,74 itu dibulatkan ke satuan terdekat, yaitu menjadi 4. Kalau tadi 3,74 berhubung ini dibulatkan, maka 3,74 ini dibulatkan ke satuan terdekatnya menjadi 4. Bagaimana? Sudah paham atau masih bingung anak-anak? Baik, kita lanjut aja dahulu ya. Nah, yang kedua ini persepuluhan terdekat. Anak-anak perhatikan untuk pecahan persepuluhan terdekat, maka perhatikan angka perseratusannya ya. Kalau tadi persatuan terdekat ya, persatuan terdekat tadi diminta memperhatikan persepuluhannya. Nah, sekarang untuk persepuluhan terdekat diminta kalian perhatikan angka perseratusannya. Nah, dari pecahan 3,74 ini, angka perseratusannya adalah 4. Posisi ini 4. Ini perseratusan, ini persepuluhan, ini persatuan. Dan karena 4 ini lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau enggak dianggap ya, atau dianggap 0. Jadi 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7 saja ya. Kita lanjut. Pembulatan persen. Pembulatan persen ini bisa dilakukan ke puluhan terdekat ya, dengan cara dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Yang diperhatikan angka satuannya. Nah, jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Lebih dari atau sama dengan 5 berarti 5, 6, 7, 8, 9, maka itu dibulatkan ke atas. Sedangkan jika angka satuan itu kurang dari 5 berarti 4, 3, 2, 1 ya, maka dibulatkan ke bawah. Contoh 18%, maka dibulatkan menjadi 20%. Selanjutnya 73% dibulatkan menjadi 70%. Karena 3 ini kurang dari 5 maka tidak dianggap berarti 0 ya, menjadi 0. Kemudian 18 ini, 8 ini adalah lebih dari 5, ini dianggap dibulatkan ke atas sehingga menjadi 20. Yang tadinya 18 dibulatkan ke atas menjadi 20%. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya penaksiran pecahan. Nah, penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran dilakukan dengan cara terlebih dahulu membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Setelah itu baru ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi. Contohnya, taksirlah hasil operasi hitung pecahan berikut. Nomor 1, 2, 1/10 ditambah 5, 8/9. Maka ini kalau sama dengan hasilnya itu tidak tepat sekali, itu sama dengannya agak bergelombang gini ya anak-anak. Kalau misalnya 2 tambah 2 itu sama dengan 4, itu kan pasti. Tapi ini karena taksiran maka bergelombang sama dengannya. Jadi ini penyelesaiannya adalah
2 1 per 10 ditambah 5 8 per 9 sama dengan 2 plus 6 sama dengan 8. Dari mana? Ya ini 2 1 per 10 itu lebih dekat dengan 2. Seandainya ini 2 9 per 10 maka itu lebih dekat ke 3. Berhubung ini adalah 2 1 per 10 lebih dekatnya ke 2. Ingat di garis bilangan tadi ya. Nah selanjutnya 5 8 per 9. Nah ini pecahan 5 8 per 9 ini lebih dekat dengan 6. 8 per 9 ini hampir mendekati 9 per 9. 9 per 9 itu adalah 1, maka 5 tambah 1 menjadi 6. Jadi 5 8 per 9 itu menjadi 6. Maka jumlahnya adalah jumlahkan kedua bilangan hasil pembulatan menjadi ini ya. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Nah ini taksirannya seperti itu. Selanjutnya 4 per 5. Yuk ini mendekati angka berapa? 4 per 5. Sudah mendekati 1 ya, ini berarti ini adalah taksirannya 5. Nah ini ya penjelasannya di balon itu. Kemudian 2 per 15. 2 per 15 ini masih jauh dari angka 1 ya, atau 15 per 15. Jadi ini masih masuk mendekati 2. Nah 2 per 15 lebih dekat dengan 2. Jadi setelah dikurangkan 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3. Dan seterusnya kalian pelajari ya. Nah informasinya, ketika melakukan pembulatan pecahan, perhatikan pembilang dan setengah penyebutnya. Jika pembilangnya lebih dari setengah penyebutnya, ya diulang, jika pembilangnya lebih dari setengah penyebutnya, pecahan dibulatkan ke atas. Jika pembilang kurang dari setengah penyebutnya, pecahan dibulatkan ke bawah. Contohnya ini 3 per 8. Setengah penyebutnya adalah setengah kali 8, yaitu 4. Nah 3 ternyata kurang dari 4. Pembilang lebih kecil dari setengah penyebutnya, maka 3 per 8 dibulatkan ke bawah menjadi 0. Seperti itu ya anak-anak. Nah untuk matematika kali ini sudah cukup. Ada kesulitan, mungkin anak-anak bisa berdiskusi dengan orang tua kalian atau bisa tanya ke Bu Indra melalui WA. Nah anak-anak, untuk tugas matematika kali ini kerjakan soal-soal halaman 19 nomor 1, 2, dan 3. Baik anak-anak, selamat mengerjakan. Nah sebelum ditutup kita mengucap hamdalah dahulu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan apabila tidak ada kekurangan di